ini adalah sebuah rahmat bagi kita, dan perbedaan ini tidaklah patut untuk diperbesar. Orang-orang, kelompok-kelompok yang memperbesar perbedaan, sesungguhnya mereka tidak lagi bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perpecahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah yang dianjurkan pada salat Idul Adha ini dan pada hari Idul Adha ini sama-sama kita ketahui merupakan sebuah hari kemenangan bagi kaum muslimin. Idul Adha adalah sebuah hari raya yang tidak diperingati sepanjang sejarah kecuali bagi mereka yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata adha secara bahasa diambil dari kata duha yang berarti adalah waktu menjelang siang. Kata adha diambil dari kata yang berarti berkurban, karena dari kata adha itu lahir kata tadhiyah yang artinya mengorbankan sepenuh hati apa yang kita miliki. Ulama fikih bersepakat sangat dianjurkan, disunnahkan melaksanakan salat Idul Adha itu disegerakan agar penyembelihan hewan ternak bertepatan pada waktu duha. Karena menyembelih binatang ternak melewati waktu duha hukumnya adalah makruh. Sementara salat Idul Fitri disunnahkan untuk ditakhirkan, diperlambat pelaksanaannya untuk memberi peluang bagi saudara-saudara kita yang belum membayarkan zakat fitrah sehingga mereka bisa menunaikan kewajibannya. Demikian pendapat fikih tentang pelaksanaan dianjurkannya segera dilaksanakan salat Idul Adha dan dianjurkannya mentakhirkan pelaksanaan salat Idul Fitri dalam agama Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah sebuah ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban ini sudah ada semenjak zaman Nabi Adam dan disyariatkan oleh Nabi Ibrahim, lalu dilanjutkan serta diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurban dalam Al-Quran pertama kali diperkenalkan dalam kisah anak Adam alaihi salam. Ketika mereka itu diminta untuk menyerahkan, mengorbankan apa yang mereka miliki, dalam sejarah diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad berita besar tentang dua putra Adam ketika mereka berdua mengorbankan apa yang ada pada diri mereka. Lalu salah seorang di antara mereka itu memilih kurban yang terbaik dari yang mereka miliki, dan satu orang lagi memilih kurban sesuatu yang tidak terpakai. Ini mensyaratkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa kurban, bersedekah, berinfak, maka lakukanlah hal itu dengan memilih sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Berkurbanlah, bersedekahlah, beramallah dengan apa-apa yang terbaik yang kita miliki. Dengan demikian kesempurnaan iman akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sepenuhnya di dunia dan di akhirat hingga engkau menginfakkan, hingga engkau menyerahkan untuk Allah segala sesuatu yang engkau cintai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak semata wayang yang ia cintai agar dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak kita cintai begitu besar kecuali Allah yang telah menciptakan dan merahmati kita. Tidaklah sepantasnya kita mencintai sesuatu berlebihan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam karena kepatuhannya kepada Allah
siap segera untuk melaksanakan perintah Allah dan mendiskusikannya secara demokrasi dengan anak kandungnya Ismail terhadap perintah dan wahyu ini. Dan subhanallah, karena keimanan anak yang begitu kuat, karena keyakinan anak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kebenaran, dengan sepenuh hati sang anak pun siap menyerahkan, mengorbankan dirinya demi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ibrahim ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang bapak, seorang anak hendaknya benar-benar dihidupkan, hendaknya benar-benar dibina, hendaknya benar-benar diperhatikan tentang masalah keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, pemimpin sekalian nabi, orang tua dan nenek moyang dari sekalian nabi. Beliau patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pemerintah, hendaknya kita benar-benar meyakini bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan Allah, maka apapun resikonya mesti dilaksanakan sepenuhnya. Sebagai rakyat, ketika pemimpin kita memerintahkan kepada kita, belajarlah dari Nabi Ismail. Beliau mengatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, lakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Kita sebagai rakyat, ketika pemerintah yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini memerintahkan kepada kita, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakanlah, lakukanlah apa yang telah diperintahkan, insyaallah kami semuanya akan menjadi orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kisah Ibrahim dan Ismail ini adalah sebuah inspirasi bagi kita, bahwa segala sesuatu, jika kita menjadi pemimpin, hendaklah kita menjadi pemimpin yang aziz, hendaklah kita menjadi pemimpin yang hakim, pemimpin yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengatur sebuah negeri, dan segala sesuatu aturan itu dilakukan dengan hikmah yang begitu besar. Pemimpin yang selalu menjaga keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah mengatur masyarakat ini dengan izzah dan hakim, dengan kemuliaannya dan dengan kebijaksanaannya. Dan masyarakat yang hidup dalam kepemimpinan yang penuh hikmah dan izzah hendaknya benar-benar meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allah dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mensejajarkan dengan hal itu mentaati pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin tidak akan susah untuk mengatur umat-umatnya. Pemimpin tidak akan susah untuk mengatur rakyatnya selama rakyat selalu dibina dalam hal-hal keyakinan keagamaan. Selama rakyat selalu dituntun untuk meyakini Allah sepenuhnya, memperhatikan aspek-aspek keagamaan dengan sepenuhnya, maka rakyat yang beriman, rakyat yang beragama, rakyat yang bertakwa akan meyakini bahwasanya mematuhi pemimpin adalah perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Pariaman menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin yang taat dengan agama dan rakyat yang selalu patuh dengan ajaran-ajaran agama sehingga selalu mentaati pemimpinnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Demikianlah inspirasi dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Lalu ibadah kurban. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mensyariatkan ibadah kurban dengan menyembelih binatang ternak? Imam Taqiyuddin Al-Miqdasi pernah menceritakan bahwasanya menyembelih binatang ternak adalah sebuah wujud sikap pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah diceritakan banyak umat yang menjadikan binatang sebagai Tuhan. Kisah Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam membuat patung seekor kambing, membuat patung seekor ijil dan dijadikan sebagai Tuhan dan memerintahkan umatnya untuk menyembah dan meminta kepada ijil tersebut.
Lalu dengan ibadah kurban kita meyakini bahwa segala sesuatu makhluk hidup di dunia ini tidak patut untuk dipertuhankan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah sebuah sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan hewan ternak adalah bukti bahwasanya kita meyakini segala sesuatu adalah wasilah. Segala sesuatu ini adalah sarana untuk ibadah yang paling mulia. Bahkan dalam hadis Rasul dikatakan sama dengan jihad fi sabilillah. Pahalanya sejajar dengan pahala jihad fi sabilillah karena perjuangan tauhid kita pada saat ini. Meyakini bahwasanya binatang ternak tidak patut untuk dipertuhankan. Binatang ternak adalah sebuah sarana bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin silaturahim serta persaudaraan di antara kita sesama muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Al-Hajj di mana Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Makanlah oleh kalian bagian dari binatang ternak yang kalian sembelih dan beri makan dengan itu seseorang yang qani' dan mu'tar. Al-qani' menurut Ibnu Katsir adalah seorang fakir la yas'al, orang fakir dan miskin yang tidak mau meminta. Maka kewajiban bagi kita sebagai orang yang kurban, melaksanakan ibadah kurban untuk mengantarkan daging-daging itu kepada fakir miskin yang tidak mau meminta. Demikian juga antarkan kepada mu'tar. Mu'tar Ibnu Katsir mengatakan adalah fakir miskin yang datang untuk meminta daging hewan ternak yang kita sembelih. Maka sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah untuk diberi makan dengan daging itu adalah qani' dan mu'tar. Orang fakir yang tidak meminta dan orang fakir yang datang yang meminta daging itu. Tidak ada satupun dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis mengatakan daging hewan korban lebih utama diantarkan kepada pemimpin sebuah kaum. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran mensinyalirkan bahwa daging